Kepala rumah sakit bilang pingsan karena gula darah rendah, ambil permenku, cepatlah sadar. Kamu sudah menyelamatkanku, akan menjaga. Seumur hidup, Apakah dia salah mengenal orang? tapi dengan begitu, ada yang merawatku. Jing Chen, Aku berhasil menjadi asistenmu. Berada di sisimu sekarang. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha. Tetap tidak bisa melebihi kariermu. Zhao Mengjie. Di hari saat aku melamar kamu. Kamu malah terbang ke Paris untuk belajar lebih lanjut. Aku juga tidak tak laku. Mulai hari ini, kamu adalah Meng Jie. Kalung giok ini terlihat agak familiar. Ini kalung giok pemberian ibu. Aku tidak bisa melepasnya. Maafkan aku, Jing Chen. Berikan aku pakaian Meng Jie. Sudah 2 tahun, dia masih hanya menganggapku sebagai pengganti. Jing Chen, 18 tahun yang lalu. Saat kamu menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu. Jika jadi pengganti Zhao Mengjie bisa membuatmu bahagia, aku bersedia. Kenapa lagi? Aduh, kayaknya bulan ini belum datang bulan. Maaf Jing Chen. Tunggu aku sebentar lagi. Jing Chen, aku pulang. Meng Jie sudah kembali. Ambil cincin, temukan. Aku mau melamar Meng Jie. 18 tahun lalu, Zhao Mengjie menyelamatkanku. Aku berjanji padanya. Akan merawatnya seumur hidup. Kamu hamil. Kok bisa kamu hamil? Aku juga tidak tahu. Waktu kecil, perutku terluka, dokter bilang. Aku gak akan hamil. Gimana mungkin aku bisa hamil? Gugurkan saja. Aku ingin melahirkannya. Tidak, tidak boleh. Wan Qing, lihat aku. Sudah 2 tahun. Aku punya kesempatan dengan Meng Jie. Bisa aku melewatkan kesempatan ini? Bisa biarkan dia tahu hubungan kita? Bolehkah aku memberitahu dia bahwa kamu mengandung anakku? Kartu ini ada 10 juta. Anggap saja ini kompensasi dari aku untukmu selama 2 tahun. Aku tidak mau uang. Aku hanya mau anak ini. Kamu tahu. Aku cintai dari awal sampai akhir adalah Meng Jie, bukan kamu. Jing Chen, aku mohon padamu. Biarkan aku tinggal bersamanya. Tidak akan menjadi penghalang antara kamu dan Nona Zhao. Aku bisa membantumu melamar. Jing Chen. Kamu punya anak. Su Jing Chen. Apakah kamu tahu? Aku punya kesempatan tinggal di Paris dan bergabung dengan tim desain Gucci. Demi kamu, aku melepaskan. Karena aku yakin kamu masih menunggu aku. Tapi aku tidak menyangka. Kamu malah punya anak dengan wanita ini. Meng Jie, dengarkan aku. Apa yang ingin kamu katakan? Apa kamu Bukan anakmu, anak ini? Jing Chen. Jika ini yang kamu inginkan untuk bahagia, aku akan merestui kamu. Nona Zhao, Anda salah paham. Saya hanya pembantu keluarga Su. Anak ini bukan milik keluarga Su. Dengan siapa? Ayah anak ini sudah meninggal. Meninggal. Jadi, Nona Zhao, Anda sungguh salah paham. Tuan Su selalu menunggu Anda kembali. Saat dia mendengar Anda kembali, dia sangat senang. Iya, Meng Jie.
2 tahun lalu pergi tanpa pamit. Sekarang akhirnya kamu kembali. Jing Chen. Su Jing Chen. Kenapa dia mengenakan gaun tidurku? Pembohong. Ini aku. Aku yang ingin naik ke atas jadi istri kaya. Aku yang ingin cari ayah kaya untuk anak dalam perutku. Jadi, saya mengenakan pakaian Nona Zhao untuk lebih dekat dengan Presiden Su. Karena saya tahu bahwa Presiden Su sangat menyayangi Anda. Benarkah begitu, Jing Chen? Jing Chen, aku salah paham padamu. Aku sering melihat wanita sepertimu. Selama bertahun-tahun, kau bukan satu-satunya wanita yang mencoba mendekat. Hari ini akan membiarkanmu melihat Aku bukan orang yang bisa digantikan begitu saja. Lepaskan pakaianku. Meng Jie. Pulepes. Nona Zhao benar. Aku yang terlalu berhayal. Aku seperti bermimpi di siang bolong. Aku mengotori bajumu. Maaf sekali. Aku akan segera melepasnya. Barang mahal ini dari mana? Hasil curian? Ini peninggalan ibuku. Kenapa berdiri? Buruan pergi. Jing Chen, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Kamu cukup tahu diri. Tahu pindah ke ruang bawah tanah. Aku sudah janji padamu akan membantumu melamar Nona Zhao. Aku tidak akan tinggal di atas lagi dan mengganggumu. Xia Wanqing. Kenapa aku merasa sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak ada. Apa ini? Yani temu prenatal. Xia Wanqing, aku kasih tahu. Aku tidak akan menemani periksa kehamilan. Besok jalan-jalan dengan Meng Jie. Tidak ada waktu menemanimu. Bagus tidak. Jadi aku coba dulu di Jing Chen. Semoga rumah sakit kandungan hari ini kena perampokan. Saya bukan warga King. Saya punya kekebalan diplomatik. Ini rumah sakit Wanqing periksa kehamilan. Tidak baik. Wanqing. Anda tidak bisa. Mencari Xia Wanqing, saya Xia Wanqing. Pergi dari sini, Jing Chen. Wanqing. Bagaimana ini? Tidak bisa periksa kandungan. Siapa bilang tidak bisa? Janinnya sangat sehat, benarkah? Sehat itu bagus. Terima kasih, Dok. Oh, jadi ini detak jantung bayi. Kalian sedang apa? Meng Jie. Aku. Kenapa kamu senyum lebar pada wanita itu? Dia bukan wanita jahat. Kamu masih membelanya. Apakah anak ini anakmu? Meng Jie. Aku tidak mau lagi membohongimu. Anak ini sebenarnya. Nona Zhao. Kamu benar-benar salah paham. Anak ini Diam. Aku tidak. Nona Zhao. Aku suruh kamu diam. Giok. Liontin giok dari ibumu. Kenakan baik-baik. Liontin giok ini. Kenapa rasanya pernah lihat di tempat? Kamu berdarah. Jing Chen. Maaf ya. Aku bukan Meng Jie. Aku tidak ingin membohongimu lagi. Anak ini sebenarnya Pak Su datang untuk meminta cincin lamaran. 2 tahun yang lalu, Pak Su sudah ingin menggunakan cincin ini untuk melamar kamu. Sekarang kamu sudah kembali. Dia menyuruhku untuk menemukannya. Ingin. Melamarmu lagi. Benarkah, Jing Chen?
Tentu saja benar. Sebelumnya cincin ini ada di dalam sebuah kotak. Itu salahku. Tidak sengaja merusak kotak. Jadi terpaksa melamar kamu terburu-buru. Semoga Zhao dan Su tidak keberatan. Pak Su. Cepat pasangkan cincin ke Nona Zhao. Jing Chen, aku memenuhi janjiku. Aku membantumu melamar. Jing Chen, aku bersedia. Kotak perhiasan dari bunga abadi. Ini barang mewah 3 juta. Dari mana kau dapat uang untuk membeli ini? 3 kelopak bunga berbentuk hati di atasnya. Melambangkan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Ini hadiah pernikahan dariku untukmu. Aku tanya dari mana uangnya beli ini. Kalung giok yang ibumu tinggalkan? Digadaikan, ternyata cukup berharga. Pas untuk beli perhiasan ini. Maksudmu kamu gadaikan satu-satunya giok yang ibumu tinggalkan hanya untuk beli ini? Xia Wanjing, apa kamu sudah gila? Terima kasih 20 tahun lalu kamu membawaku keluar dari panti asuhan. Menyelamatkanku dari penderitaan. Terima kasih kamu membuatku jatuh cinta padamu. Selamat keinginanmu tercapai, menikahi Nona Zhao. Aku juga capai keinginanku. Melahirkan anak kita. Semoga kamu dan Nona Zhao bahagia selamanya. Bersatu selamanya. Xia Wanqing. Apa dia katakan itu benar? Benarkah dia mengandung anak? Meng Jie. Jangan bohongi aku lagi. Aku mendengarnya. Suruh dia tidak menyimpan bayi, menikah. Xiang Ze batalkan pernikahan. Kau ragu tentang apa lagi? Jing Chen, kita bersama bertahun-tahun. Aku menyerah segalanya untuk kembali padamu. Sekarang kau tinggalkan aku? Aku Aku tahu kau bingung sesaat dan tergoda olehnya. Aku juga tahu, saya seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian. Tapi kita akan menikah, bukan? Asal mau, biarkan dia menggugurkan anak itu. Saya bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Su Jingchen, jangan lupa apa dulu kamu katakan padaku. Kamu bilang akan baik padaku seumur hidup, akan merawatku selamanya. Apa kamu lupa semua itu? Kamu menyelamatkanku, aku akan merawatmu seumur hidup. Iya, Su Jingchen. Apa yang kamu ragukan? Meng Jie menyelamatkanmu. Sudah memutuskan menjaganya seumur hidupmu? Sekarang kamu lagi ngapain? Tapi kenapa? Melihat tatapan WNKNG, hatiku terasa sangat sakit. JNGCHN, kita sudah lama bersama, merayakan tahun baru dan ulang tahun. Apakah kamu lupa semua itu? Tiga. 2. Selamat tahun baru. Katakan padanya, kamu tidak pernah menyukainya. Bilang ini hanya untuk membuatku marah, katakanlah. Wan Cheng. Jangan bicara lagi, aku sudah paham. Nona Zhao adalah cinta selama bertahun-tahun. Kalian punya banyak kenangan bersama. Jangan khawatir. Aku nggak ganggu kalian. Jangan ngomong lagi. Aku tahu anak di dalam perutku jadi penghalang buat kalian, tapi dia satu-satunya keluargaku. Aku nggak bisa gugurin dia. Aku bakal pergi bawain anak ini. Nggak muncul lagi. Semoga kalian berdua bahagia selalu. Wan King. Kalau kamu keluar dari pintu ini hari ini, kita selesai. Maaf. Jing Chen. Ini kamarmu?
tinggallah dengan tenang. Bukan hanya sampai bayi lahir, seumur hidup pun, tidak masalah. Hanqing, sungguh merepotkanmu. Apa maksudmu? Kamu teman terbaikku. Kalau bukan dulu. Anda membantu menemukan pekerjaan dan tempat tinggal di Qingcheng. Sekarang aku akan membantumu. Apa masalahnya? Jangan tertidur. Lihatlah ruangan itu dan periksa apakah Jika Anda membutuhkan hal lain, beritahu saya. Tidak. Ini sudah sangat bagus. Aku sangat mencintai. Mengapa kamu bersikap begitu? Kamu ingat, tidak peduli apa yang terjadi, aku selalu ada di belakang, selalu mendukungmu. Oh ya. Kamu. Punya rencana ke depan nggak? Apa? Rencana. Maksudku, kamu sudah berpisah dengan Su Jingchen, sendirian merawat anak. Ada ketidaknyamanan. Apakah kamu pernah untuk mencari seseorang merawat kamu? Bukankah kamu juga ada di sini? Bukan itu maksudku. Yang aku maksud adalah Wanqing. Kamu tunggu sini, bentar ya. Wan Qing buka pintunya. Mana Wan Qing? Sembunyikan Wan Qing di mana? Kamu berani datang ke sini? Apa yang sudah kamu lakukan? Tidak tahu? Lakuanku bukan urusanmu. Menyingkir. Yang harus pergi kamu. Kamu pernah peduli Wan Qing? Kamu tahu bagaimana dia hidup? Kalau nggak senang, selalu melampiaskannya pada dia tidak. Kamu anggap dia sebagai tempat melampiaskan marah? Kenapa repot sama sandiwara ini? Kamu gila? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Su Jingchen, kamu sudah pilih Zhao Mengjie. Jangan ganggu Wanqing lagi. Minggir. Aku bilang ini urusan kita, nggak ada hubunganmu. Wan Qing. Wan Qing, dengarkan aku. Dulu aku salah. Tapi sekarang aku sadar. Wan Qing, kamu penting bagiku. Wan Qing menunggumu semalaman di hujan untuk ulang tahunmu. Dan kamu malah membatalkan pertemuan karena telepon dari Zhao Mengjie. Waktu itu kenapa kamu tidak merasa dia penting? Wan Qing memasak untukmu. Tangannya terbakar, tapi tidak peduli dan membuangnya ke tempat sampah. Waktu itu kenapa kamu tidak bilang dia penting? Tidak. Aku tidak tahu. Kamu memang tidak tahu. Wan Qing adalah yatim piatu. Tidak tahu merasa tertekan, tidak ada keluarga untuk berbagi, hanya bisa menahan tidak tahu besar dia suka, tapi kamu terus-menerus menyakitinya. Membuatnya sedih, membuatnya kecewa. Maaf. Aku salah. Maafkan aku, Wan Qing. Kenapa kamu di sini pura-pura merasa tertekan? Bukankah ini akibat dari perbuatanmu? Kamu masih berani menangis di sini. Aku mohon, biarkan aku bertemu Wan Qing sekali. Janji takkan menyakitinya lagi. Cukup. Kalau berani, katakan pada tunanganmu. Kalau mau membatalkan tunangan dan menikahi Wan Qing. Jika kamu benar-benar melakukannya, aku menghormatimu sebagai Aku sudah janji pada Mengjie. maka pergilah. Wan Qing, keluar dan temui aku. Kita bicarakan ini. Aku percaya, pasti ada cara agar semua baik. Su Jingchen. Kau menyakiti Wanqing. Apa yang kau berikan padanya? Su Jingchen. Kau bilang kau mencintai. Tapi tidak bisa mengabaikan Zhao Mengjie. Apa solusi terbaik yang kau maksudkan? Menunggu terus-menerus? Minggir. Tidak begitu. Wan Qing, dengarkan aku dulu. Wan Qing, keluar, dengarkan penjelasan aku. Katakanlah. Jingchen, aku kecelakaan, cepat datang dan selamatkan aku. Mengjie, dia mengalami kecelakaan. Su Jingchen. Pergi kamu. Wan Qing, tunggu saja. Tunggu aku selesai. Aku akan menjelaskan semuanya. Pergi. Membuatku ketakutan, Jing tidak akan pernah melihatmu lagi. Mengjie, ada sesuatu. Aku harus memberitahumu. Aku tidak bisa menikahimu. Aku akan menemani Wan Qing merawat anak bersama. Kamu bilang apa? Bagaimana kamu seperti ini? Sekarang sudah tidak punya apa-apa, tidak bisa pergi ke Paris mengejar mimpi. Sekarang kakiku juga terluka. Siapa yang mau menikahi perempuan cacat sepertiku? Kuharap bersalah padamu. Akan carikan dokter untukmu. Pasti kaki kamu bisa sembuh. Kalau kamu mau ke Paris, aku bantu.
Aku tidak mau kompensasi. Aku hanya ingin kamu Maaf, Meng Jie, aku tahu kamu baik padaku, dan karena aku terluka. Tapi perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Aku akan menebusmu. Tapi menikahimu, aku tidak bisa. Jing Chen. Jing Chen, aku salah. Jangan begini, tolong. Sekarang tidak punya apa-apa lagi. Bukankah kamu bilang bersamaku selamanya? Jangan pergi. Tolong jangan tinggalkan aku. Jing Chen. Pak Su, ini saya katakan di awal. Liong Giok ini sudah naik harga. Berapapun harganya, Liong Giok ini harus kutebus kembali. Kenapa rasanya seperti ada yang salah? Apa itu? Jing Chen, bisakah aku masih percaya padamu? Kamu masih memikirkan Su Hing Chen. Dia tidak bisa dipercaya. Kamu sudah banyak kali tertipu olehnya. Jangan lembek kali ini. Jangan ragu-ragu. Aku tidak akan lembek. Begitu seharusnya. Lihat seharian murung. Saya tahu ada restoran baru buka. Hari ini ulang tahun Jing Chen. Dia pasti akan pergi ke bar itu kan? Han Ching. Saya ingin kalian sendiri jalan-jalan. Jing Chen, hari ini ulang tahun jangan murung, senang. Kalau Wan Qing ada di sini, akan lebih baik. Gadis pujaanmu, bukankah ada di sampingmu? Tapi kenapa di wajahmu tidak ada senyuman? Dengka-dengka hari ini adalah ulang tahun seorang pria. Aku ingin menyanyikan lagu untuknya. Semoga dia selalu bahagia setiap hari. Jing Chen. Lagu ini, anggap saja hadiah terakhir saya untukmu. Kau yang susun ini? Ah, iya. Kamu suka? Rindu itu. Hal yang misterius. Aneh. Suara ini. Kenapa mirip sekali dengan Wan Qing? Seperti bayangan. Selalu bersama. Tanpa suara dan tanpa jejak. Muncul di dalam hati. Jing Chen. Ternyata aku lebih mencintaimu daripada yang kukira. Langit sore. Lagu ini aku tahu. Judulnya, Aku Mau. Ini lagu favoritku. Sayangnya, orang yang paling kucintai tidak ada di sisiku. Terima kasih semuanya. Jing Chen. Halo. Lagu yang kamu nyanyikan enak didengar. Bisa tinggal makan bersama. Jing Chen, kalau tidak mau ya sudah. Ayo pulang, lanjut minum bir. Ini lagu favorit saya. Teman saya juga suka. Suara nyanyianmu barusan sangat mirip dengannya. Mengingatkan saya padanya. Tapi saya tahu, dia tidak akan memaafkanku. Dan pasti tidak akan muncul di sini. Aku tahu dia sangat mencintaiku. Dia memberi, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Tapi aku malah memanfaatkan cintanya dan melukainya. Aku membiarkannya menunggu di hari hujan. Dengan mudahnya aku membatalkan janji. Aku selalu mengganggunya. Dia pikir aku tidak mencintainya. Aku juga belum pernah benar-benar menjelaskan padanya. Apakah aku benar-benar kehilangan dia? Sebelumnya setiap kali aku ulang tahun, dia selalu menyiapkan hadiah jauh-jauh hari.
lalu berkata padaku, "Selamat ulang tahun. Sayangnya, Tahun ini tidak ada lagi. Menurutmu, jika aku menelepon sekarang untuk minta maaf padanya, masih akan mengucapkan selamat ulang tahun padaku?" Wan Jing. Wan King. Apakah itu kamu, Wan King? Adalah kamu. Benarkah kamu? Bagus sekali, Wan King. Tidak akan pedulikan aku lagi. Jing Chen. Xiaowan King, Jalang, kau datang dari mana? Semuanya, ayo lihat, perempuan Jalang ini dekat suami saya, hamil anak darinya, tetapi menolak menggugurkan kandungannya, berharap menggunakan anak wanita cantik seperti itu seharusnya dilempar ke dalam kandang babi. Nona Zhao, saya minta maaf. Aku tidak bermaksud mengganggumu. Saya pergi sekarang. Wan King, Jing Chen tidak bisa pergi. Apa yang akan saya lakukan jika kamu pergi? Zhao Mengjie, kamu benar-benar keterlaluan. Bagaimana bisa berkata seperti itu pada... Aku keterlaluan? Su Jing Chen, akulah tunanganmu. Kamu tidak berpihak, sudah cukup. Kenapa kamu melindunginya? Aku sibuk ulang tahunmu. Mengundang banyak teman. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu berkorban banyak untukku, tapi ini bukan yang kuinginkan. Jelasin semua ke kamu. Antara kita, Jing Chen. Kita saling mencintai, kan? Ada kenangan indah, aku rela melakukan segalanya asal kamu senang. Jangan tinggalkan aku. Meng Jie. Jing Chen, jangan pergi, jangan cari wanita. Aku orang yang paling kamu cintai. Aku mohon padamu. Jangan tinggalkan aku, oke? Hati-hati. Jing Chen, tolong jangan pergi. Ya, kakiku sakit sekali. Entah terkilir lagi atau tidak. Meng Jie. Sebelumnya sudah bilang padamu, bisa beri kompensasi. Aku tidak mau Jing Chen, kamu mencintaiku. Kamu marah padaku? Bukankah suka anak-anak? Aku bisa memberimu anak. Maaf, Meng Jie. Akan menemukan orang lebih cocok, seseorang yang benar-benar mencintaimu. Tidak perlu mempertahankan aku sejak 2 tahun lalu. Mulai saat kamu pergi tanpa kabar. Banyak hal di antara kita sudah berubah. Jing Chen, aku tahu aku salah. Aku tidak pergi tanpa kabar ketika kamu bersiap Aku tidak seharusnya meninggalkanmu sendirian tanpa peduli. Aku tahu salahku. Kamu bisa memukul atau memarahiku, asal jangan tinggalkan aku. Kita tidak ada kemungkinan lagi. Aku tidak marah atau memancingmu. Meng Jie, istirahatlah baik-baik. Jing Chen, kamu kembali, ya? Kenapa? Aku minta tolong, kamu masih nggak mau maafin aku. Apa bagusnya Xiaowan King? Bagian dari dirinya pantas buat kamu? Xiaowan King. Dasar wanita jalang. Aku benci kamu. Xiaowan Qing. Kenapa kamu nangis? Bukannya ini akhir yang seharusnya sudah kamu sadari? Mereka sedikit lama, pasangan yang selesai. Kamu bahkan mengandung anaknya. Apa gunanya? Su Jingchen, kamu menipu aku lagi. Katamu aku sangat penting. Semua pembohong. Pembohong. Wan King, kamu di sana? Bukalah pintu. Aku mau bicara denganmu. Kamu datang lagi buat APA. Wan King, dengar aku jelasin. Aku udah bilang sama Meng Jie aku gak akan menikahinya, aku mau sama kamu. Kamu yang bilang. Beneran? Beneran? Setelah mengantar Meng Jie pulang aku buru-buru kembali. Wan King, jangan salah paham aku. Aku dan dia tidak ada hubungan lagi, sekarang sama dia. Cuma bersisa rasa terima kasih. Oh iya. Liontin Giok ibumu tinggalkan untukmu. Aku sudah menebusnya kembali untukmu. Liontin Giok. Wan King, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aduh, jangan berisik dong. Percayalah, hari ini aku pasti bisa bikin bakpao ini.
Tapi yang aku mau makan yang bakpao dari Tante Song di bawah. Meskipun kamu bikin, rasanya tetap beda. Tapi hari ini sudah terlalu malam, rumah Tante Song sudah tutup. Atau kamu dan bayi bisa makan ini dulu, tapi aku pasti akan mengantre untuk membelikanmu bakpao kukus buatan Bibi Song besok pagi. Ini pertama kali kamu memasak untukku. Roti-roti rasanya tidak enak. Aku tetap akan menyajikannya. Mereka memakan semuanya. Cobalah dan lihat apakah rasanya enak. Bagaimana menurut? Rasanya lumayan. Sudah larut malam. Sebaiknya kamu segera pulang. Wan King, tolong jangan usir. Villa ini sudah kuberikan kepada Meng Jie. Aku tunawisma. Izinkan aku menginap semalam. Kamu bisa menginap di hotel atau di kantor. Dimanapun boleh. Asal bukan di tempatku. Wan King. Meskipun tidak membutuhkanku, bayi di perutmu butuh ayahnya. Wan King. Jangan kejam begitu, melihat kami berdua terpisah. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkanmu tinggal di sini. Ayo cepat pergi. Wan King. Bagaimana kalau bantu pasang kereta bayi? Kamu sendirian tidak nyaman, aku bantu sebagai tanggung jawab ayah. Aku janji setelah selesai, aku akan pergi. Jangan bertele-tele. Dia memesan kereta bayi untuk bayi. Dengan begitu serius. Dia benar-benar peduli dengan anak ini. Baiklah. Aku kembali. Su Jingchen, kenapa kamu di sini? Kamu masih belum menyerah? Jangan beri isyarat kepada Wan King. Aku beritahu, rumah kami tidak menyambutmu. Jangan datang lagi. Wan King membiarkanku masuk. Apa salahnya melihat istri dan anakku? Apa hakmu menghalangiku? Istri dan anak, Wan King belum setuju menikah. Jangan cari perhatian di sini. Cepat pergi. Wan Qing, Aku tahu masih marah. Bisa buktikan padamu. Teleponku 24 jam untukmu. Kalau butuh, ingat panggil aku. Ayo pergi. Ternyata tidak membawa telepon. Xiao Wan King, kamu memang kurang ajar. Kalau kamu ingin mendekati Jing Chen, jadi bukan salahku. itu pesan dari Jing Chen. Aneh. Kalau mau ketemu besok, kenapa nggak bilang tadi? Apakah dia mau kasih kejutan? Sampai ketemu besok. Xiao Wanning. Kenapa kamu di sini? Mana Jing Chen? Jing Chen gak mau ketemu kamu, jadi dia suruh aku datang. Bagaimana bisa? Padahal Karena dia pergi mencarimu semalam, kamu merasa dia akan meninggalkanku dan bersamamu? Akan kukatakan sejujurnya, Jing Chen kasihan melihat sendirian dengan perut besar, takut menyakitimu. Dia mengatakan itu untuk menghiburmu. bagaimana tahu apa yang dia katakan? Semalam dia memberitahuku. Dia bilang takut kamu emosional, kalau terjadi sesuatu akan menyalahkannya. Jadi, dia membohongimu bila akan menikahi, merawat anak dalam perutmu. Tidak mungkin. Dia bilang suka aku. Dia juga bilang, dia tidak kembali ke rumah. Memintaku untuk Jangan bermimpi. Kemarin Jing Chen tidur di sebelahku. Dia bilang wanita serakah sepertimu, kalau benar punya anak, pasti akan terus merepotkannya. Jadi, dia buat perjanjian ini. Suruh aku serahkan ini padamu. Tak mungkin.
Tak mungkin. Kau pikir Jing Chen peduli padamu? Dia merasa bersalah. Dia memperlakukanmu baik agar kamu tenang. Dia tidak mau anak dalam kandunganmu. Kebohong, kan? Bagaimana mungkin Jing Chen tidak mau anaknya? Tadi malam, dia merakit kereta bayi untuk bayi kita. Dia tidak menginginkannya. Jing Chen tidak akan menginginkan anak dalam perutmu. Ku beri saran, cepatlah tanda. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi. Villa di pinggiran timur, Maserati, koki kelas atas, dan juga kue dari Busong, tulis semuanya. Selain itu, setiap bulan harus diberi 1 juta biaya perawatan dan 1 juta dana pengembangan. Oh iya, dia suka nonton sinetron, jadi minta perusahaan film mengirimkan DVD sinetron terbaru setiap bulan padanya. Pak Su, apakah Anda Nona Sia sangat baik. Dia susah payah mengandung anakku. Bersikap baik padanya seharusnya, bukan? Tadi yang aku katakan. sudah tulis belum? Masukkan semuanya. Bagus itu. Jika Wan King melihat ini, dia pasti akan sangat senang. Masih ragu apa lagi? Cepat tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Mau menelepon Jing Chen. Dia tidak begitu padaku. Telepon, pesan dari Jing Chen untukmu. Tidak, saya mau menelepon dia. Sia Wan King. Bisakah tidak mempermalukan diri? Apa bisa berikan sesuatu? Kamu pengasuh keluarga Su, hidup lebih buruk dari anjing. Hakmu melahirkan anak untuk Jing Chen? Kecuali mendengar langsung dari mulut Jing Chen. Kalau tidak, tidak akan mempercayainya. Cepat tanda tangan, cepatlah. Cepat tanda tangan. Menelepon, kan? Biarkan memukulku, akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Verheerung. Apa yang terjadi pada Wan King? Ingin saya menandatangani dokumen? Bagaimana kamu tahu? Apakah benar-benar ingin saya Ya. Saya menuliskan persyaratan kompensasi, mobil, rumah, dan uang banyak. Jangan khawatir. Lihat, ku bilang Jing Chen tidak ingin anak ini. Tapi tenang, setelah kamu tidak menginginkan anak ini, kami akan memberimu banyak uang. Nanti tidak perlu hidup susah. Papa? Kenapa tidak menginginkan anak ini? Jangan terlalu sedih. Bagaimanapun, asal-usul anak ini tidak jelas. Kalau lahir nanti bakal dicemooh orang, kamu menurut dan tidak punya anak ini. Dapat uang, pria manapun bisa kamu dapatkan. Anak. Bisa melahirkan sebanyak kamu mau, jangan ragu. Tanda tanganilah atau tidak. Ini anakku. Tak ada yang boleh menyakitinya. Apa yang terjadi? Belum selesai bicara telepon sudah mati. Jangan-jangan ada apa-apa. Lacak posisi Sia Waning. Baik. Su Jing Chen, jika kamu tak mau anak ini, kamu bisa memberitahu bawanya jauh darimu. Tapi kenapa meninggalkannya? Apa semua yang kamu katakan padaku adalah kebohongan? Kenapa tidak mengangkat telepon? Su Jing Chen, bagaimana bisa kamu begitu tega? Itu juga anakmu. Itu adalah satu jiwa. Wan King. Wan King. Sia Wan King, berhenti sana. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa tidak angkat teleponku? Kenapa lari setiap kali melihatku? Jangan bohong lagi padaku. Kamu bohong megasar. Kenapa memaksaku tanda tangan dokumen itu? Masalah dengan dokumen itu. Aku hanya ingin memberi kompensasi lebih. Ya, aku tahu kamu tidak peduli. Tapi itu ketulusan dari saya. Kalau tidak mau, baiklah. Saya tidak mau.
Siapa yang mau uang busukmu? Saya hanya ingin anak saya. Xia Wanqing. Xia Wanqing, bagaimana keadaanmu? Cepat, panggil ambulans. Wanqing, bangunlah. Wanqing. Wanqing, bangun. Jangan tidur. Tuan Su, tidak bisa masuk. Harus menunggu di luar. Dokter, kumohon selamatkan dia. Akibat dampak eksternal, pelepasan plasenta prematur pada wanita hamil menyebabkan perlu menjalani induksi persalinan darurat. Maksudmu? Untuk menyingkirkan anak tersebut. Formulir persetujuan untuk induksi silakan tanda tangani nama Anda. Gak bisa dua-duanya diselamatkan? Keadaan saat ini, seharusnya nggak mungkin. Pak Su, cepat tanda tangan, waktunya mendesak. Selamatkan anak saya. Wanqing, kamu masih muda. Kamu masih bisa punya anak lagi. Enggak mau. Aku cuma mau anak ini. Aku mohon tolonglah dia. Wan Cheng, lukamu terlalu parah anak ini. Tak bisa diselamatkan. Kamu boleh tidak suka padaku. Tapi jangan sakiti anakku. Jangan tanda tangan. Aku mohon padamu. Jangan tanda tangan. Aku tidak mau kamu tanda tangan. Dokter, Aku mau Wanqing. Aku tidak mau anak. bagaimana anakku? Wanqing, semua salahku, tidak merawatmu baik. Anak. Anak bisa punya lagi. Su Jingchen, kan kamu tahu. Saat kecil aku terluka di perut. Hamil anak ini sudah jadi keajaiban. Apakah aku tidak layak punya anak darimu? Bukan begitu, Wan, jangan salah paham. Aku tidak salah paham. Kamu akui sendiri, keluar. Keluar. Aku tidak mau melihatmu lagi. Membicarakan perjanjian kompensasi dengan Wanqing melukai harga dirinya. Membuat dia salah paham bahwa aku tidak mau bertanggung jawab pada dia dan anak. Wanqing, aku masak bubur labu kesukaanmu, sudah lama kamu tidak makan. Jangan marah dulu. Anak sudah tiada minum bubur sebanyak apapun apa gananya. Tidak peduli apa yang kulakukan, anakku tidak akan kembali. Salahku, kesalahanku. Anak sudah tiada, lebih harus jaga kesehatanmu. Selama tubuhmu bisa pulih sehat. Pasti akan bisa hamil lagi. Aku tidak mau lagi melihatmu, pergi dari sini. Wanqing, maafkan aku, kumohon padamu, minumlah sedikit bubur dulu. Kamu sudah beberapa hari tidak makan, tubuhmu sangat lemah. Pergi atau tidak? Pergi atau tidak? Baiklah, aku pergi. Wanqing, tenang dulu. Kamu boleh minta aku lakukan apapun, tapi jangan sakiti dirimu sendiri. Kamu kembali, Jing Chen. Apa yang terjadi? Meng Jie, anaknya Wanqing, sudah tiada. Anaknya tiada? Itu pantas. Dia introspeksi diri. Pantaskah dia hamil dengan anakmu, Jing Chen? Cukup, Meng Jie. Ini memang salahku, mungkin perjanjian itu melukai harga dirinya. Perjanjian. Kesepakatan apa? Itu kesepakatan kompensasi. Saya berhutang banyak padanya, ingin memberikan kompensasi. Tapi dia salah paham. Mengira saya tidak mau bertanggung jawab padanya dan anaknya. Jing Chen, jangan pikirkan dia. Semalaman tidak tidur. Biar aku pijat bahumu. Santai sedikit ya. Meng Jie, kita teman, bukan pasangan. Jaga jarak. Pengganggu hubungan. Masih berharap jadi orang kaya? Mimpi saja. Kehilangan anak ini adalah balasan untukmu. Wanqing, datang terlambat. Bagaimana kondisi tubuhmu? Semua salahku, ceroboh hingga tertabrak mobil, nak. Hai Long.
Anak Wan King dan Su Jingchen sudah tiada, tidak tahu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Agar Wan King bisa putus asa terhadap brengsek ini. Wan Qing. Kenapa harus begini lagi? Su Jingchen cuma brengsek. Kenapa harus kecewa untuk dia dan anaknya? Selama ini, lukanya buat kamu jauh lebih banyak dari kebaikannya. Bisakah aku melupakan semuanya? Mulai hidup baru. Ku tahu Han Qing benar. Aku seharusnya tidak berharap padanya. Tapi kenapa hatiku masih terasa sakit? Kenapa walaupun sudah berusaha keras tetap tidak bisa lupa? Bayangkan Su Jingchen. Ayah. Banyak pria baik di dunia, Su Jingchen, kah? Waning, kau tahu perasaanku padamu. Selama kau bersedia menerimaku, aku, Chu Hancheng, bersedia merawatmu seumur hidup. Han Cheng, terima kasih atas perasaan dan perhatianmu, tapi aku hanya ingin kita tetap jadi teman baik. Maaf, ya. Aku terburu-buru membuatmu tidak nyaman. Di rumah sakit lama membuatmu bosan, ya? Bagaimana kau setelah keluar rumah sakit, tinggal di rumahku? Lama berbaring tidak baik untuk pemulihanmu. Baik, kebetulan aku juga ingin jauh dari semua yang berhubungan dengan orang itu. Jauh sekali. Wen King, ayo coba masakanku. Kamu memang hebat. Apapun yang kamu lakukan selalu sempurna. Buber labu lagi, buber labu. Jangan melamun, Wen King. Aku ajak kamu latihan yoga, baik untuk pemulihan dan tubuhmu. Wen King gadis cantik. Jangan terus-menerus memikirkan hal-hal menyedihkan. Oh. Angkat tanganmu, angkat kakimu. Hati-hati. Wan King, gerakanmu tidak sempurna, itu akan mempengaruhi nilaimu. Ayo, angkat kakinya sedikit lebih tinggi. Jangan buru-buru. Oh, saja. Oh. Maaf ya. Lupa, kamu belum sembuh, gerakan ini. Apakah sulit? Maaf Han Cheng, semua salahku yang canggung, membuatmu khawatir. Tidak masalah, asal kamu senang, apapun kulakukan pantas. Aku bisa merasakannya, Han Cheng sangat menyukaiku. Dia baik. Aku juga berterima kasih atas perhatiannya, tapi ini bukan cinta. Aku harus segera jelaskan padanya. Terima kasih Han Cheng. Kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik dariku. Asisten Chen, aku menugaskanmu mengikuti Xia Wan King dan foto aktivitas terbarunya. Bagaimana hasilnya? Pak Su, semua foto yang Anda minta ada di sini. Terakhir kali dia bilang ingin sendiri, kenapa sekarang malah ke rumah Chu Hancheng? Bawa mobil ke sini. Antarkan aku ke rumah keluarga Chu. Iya, Jing Chen, kamu mau kemana? aku khawatir tentang Wan King. Aku mau melihat dia sebelum diambil orang lain. Lagi-lagi Xia Wan King. Apa bagusnya dia yang buat kamu harus menemuinya? Jangan bicara begitu tentang dia. Aku berhutang pada Wan King. Aku cintai dia. Su Jing Chen, apa yang Xia Wan King berikan padamu? Keluarga atau penampilan, apa yang kurang dariku dibanding Xia Wan King? Bukankah aku cinta bukankah kamu paling menyukaiku, Meng Jie? Kamu baik sekali. Tidak kalah dari Wan King. Hanya saja, aku merasa harus menghadapi perasaanku yang sebenarnya. Meng Jie, kamu berjasa padaku. Aku akan merawatmu dan membantumu hidup mulus. Namun, pernikahan yang salah akan membuat kita berdua tidak bahagia. Jing Chen, apa kita tidak ada kemungkinan lagi? Maaf, Meng Jie. Merasa, aku berutang satu jawaban padanya. Jing Chen, jangan pergi. Xia Wan King tidak pantas untuk ini. Jing Chen, kumohon. Jangan tinggalkan aku, oke? Luar biasa, Lan King. 2 hari, gerakan yoga udah bagus. Berkat bimbinganmu, aku merasa tubuhku lebih baik, Lan King. Asalkan kamu bahagia, melupakan pria brengsek, dan memulai kembali harapan pada hidup, berapapun dilakukan untukmu.
Semuanya pantas dilakukan. Tunggu sebentar. Kok kamu? Kenapa? Aku nggak boleh datang. Pergi sana. Suruh Lan King keluar. Berani sebut Wan King? Dia cukup terluka karena kamu. Berani ganggu dia? Cepat pergi, tidak menyambutmu di sini. Aku ganggu Wan King? Jelas-jelas kamu hanya mau ambil kesempatan dari dia. Ketemu aku, kamu sudah marah begitu. Sampai saat ini. Kamu pikir Wan King masih mau melihatmu? Kamu datang mau apa? Tolong Kalyur. Wan King, semua itu salahku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Mari kita cari tempat bicara baik-baik, ya? Wan King, aku sudah berpikir matang. Dari awal sampai akhir, yang kusuka itu kamu. Sebelumnya itu salahku. Tidak punya keberanian hadapi perasaanku. Sudah jelaskan semuanya pada Zhao Mengjie, asal kamu kembali. Mulai sekarang, nyonya rumah keluarga Su. Tidak ada yang berani mengganggumu. Nyonya rumah? Kamu begitu yakin aku mau jadi nyonya rumah keluarga Su? Xia Wan King, ini pasti perbuatanmu, perempuan murahan tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan pada Jing Chen? Zhao Mengjie, kenapa kamu datang ke sini? Apa kamu mengikutiku? Aku sudah mengatakan semuanya, kenapa kamu belum menyerah? Dia datang sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Sejak berpisah di rumah sakit, kami tidak pernah bertemu lagi. Tidak mau terlibat hubungan kalian, Nona Zhao. Tanyakan pada Tuan Su. Wan Ning, dengarkan penjelasanku. Aku sudah berbicara jelas dengan Qi Mengjie. Aku akan membalas budi dengan menjaganya seumur hidup. Tetapi untuk pasangan menikahku, hanya Xia Wan Ning. Aku bisa menghadapi perasaanku dengan jujur. Kumohon beri kesempatan lagi, biarkan menebus kerugianku padamu. Semuanya akan kubalas. Kalian cukup membuat keributan? Keluarga Chu bukan tempat kalian membuat. Wan Qian memutuskan melupakan masa lalu dan memulai hidup baru. Kenapa kalian masih berulang menyakitinya? Pergi. Semua pergi. Jing Chen, bawa Nona Zhao pergi. Kalian siapa? Xia Wan Qian? Kau wanita hina yang kurang kasih sayang ibu. Chu Han Cheng, lebih menjijikan. Berani bicara begitu? Kalian berdua suka jadi hina, sangat cocok. Kenapa belum bersama? Mengjie, saya di sini minta maaf pada Wan Qian, bukan bertengkar. Tolong keluar, Jing Chen. Terlalu khawatir, jadi diam-diam mengikutimu. Tahu salah, tidak akan mengulangi. Ayo pulang. Kamu tidak mengerti, ya? Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini. Di mana Wan King, di situ aku. Jika Wan King tidak memaafkan, aku menunggu sampai dia. Jing Chen, aku sudah memutuskan melupakanmu dan segalanya sebelumnya. Aku tidak akan membencimu. Aku tidak akan memaafkanmu. Sebaiknya kamu bawa dia pergi. Wan King mengatakan sampai sejauh ini. Tolong kalian berdua punya kesadaran. Jika kalian berdua masih bertahan di rumahku dan tidak pergi, saya akan laporkan ke polisi. Pergi saja. Lepaskan tangan kotor kamu. Saya tidak akan biarkan kamu sentuh rambut Jing Chen. Kalian berdua. Keluar dari rumahku. Kalian mau tinggal di rumahku sampai kapan? Kalian sudah mengganggu kehidupan saya dan Wan King. Apa kamu belum puas? Kamu. Cepat pergi. Kalian berdua brengsek. Jangan mengganggu di rumahku. Honching, bicara jangan kasar. Tidak apa-apa. Cintaku pada Wan King 1000 kali lebih dari kamu. Aku tidak bisa mengerti. Apa bagusnya kamu? Hanya bicara manis dan sudah bisa menggoyahkan hatinya. Aku ingin menyembuhkan luka hatinya di sini. Membuatnya benar-benar melupakanmu sepenuhnya. Tapi kenapa kalian masih mengganggu kami? Apa hak berkata mencintai Wan King? Dia adalah wanitaku. Jangan bertengkar, kalian jangan. Wan King. Wan Qing. Kamu tidak apa-apa kan? Wan King. Jing Chen, Duh, jatuhnya sakit bang, lututku sampai lecet. Semua salah si Xia Wan King itu. Wan King. Di mana yang terluka? jelas-jelas itu kamu. Xiao Mengjia. Selama ini aku selalu mengalah. Aku merasa nggak bersalah sama kamu. Tapi kamu terus saja menyusahkan. Sekarang aku hanya ingin keluar dari hubungan buruk ini dengan baik. Tapi kamu tetap tidak mau melepaskanku. Melepaskanmu.
Kenapa aku harus melepaskanmu? Kalau bukan karena kamu, aku bisa hidup bahagia dengan Jing Chen. Kamu hanya babysitter di keluarga kami. Membiarkan rendahan seperti jadi nyonya keluarga Su, bukankah lelucon? Zhao Mengjie, cukup. Aku tidak peduli siapapun dia. Aku akan mencintai dan melindunginya seumur hidup. Tapi kamu, mempermalukannya dengan segala cara. Segera minta maaf padanya sekarang. Cintai aku, lindungi aku seumur hidup. Saat menyuruhku menandatangani perjanjian aborsi, kenapa tidak mencintai dan melindungiku seumur hidup, Jing Chen? Aku bisa menerima kalau kamu tidak baik padaku. Tapi kamu melukai anak kita. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa maksudmu dengan perjanjian aborsi? Saat ini, masih berpura-pura bodoh. Perjanjian aborsi itu, apa kamu pikir aku hanya mengada-ngada? Di telepon, kamu juga mengakuinya. Wang Qing, tenang dulu. Ada perjanjian untuk kamu tanda tangani. Tapi itu perjanjian kompensasi. Su Jingchen bersumpah kepada langit. Saya tidak pernah buat perjanjian aborsi. Saya ingin kamu tanda tangani perjanjian kompensasi. Harap meskipun kamu meninggalkan saya, tetap bisa hidup baik. Su Jingchen. Sekarang sudah jelas, masih mau menyangkal? Tidak. Sudah sepenuhnya hilang dari dunia ini. Kamu masih berbohong padaku mengatakan itu perjanjian kompensasi. Dulu kamu suruh Zhao Mengjie minta saya itu adalah perjanjian. Asisten Chen. Bos Su, keluarkan perjanjian kompensasi untuk Wan Qing. Cepat, sekarang juga. Ini dokumen yang kamu cari. Lihat ini. Karena awalnya tidak tanda tangan. Jadi perjanjian ini, selalu kusimpan. Kalau dokumen ini benar, tentang perjanjian aborsi, terakhir kali, kamu suruh Zhao Mengjie kasihkan langsung ke aku. Jadi itu kamu. Kamu diam-diam bikin perjanjian aborsi palsu. Kamu perempuan berhati ular. Aku hanya terlalu mencintai Jing Chen. Kalau melahirkan anak. Jadi, wanita jalang ini punya alasan untuk terus mengganggu keluarga Su dan menguras hartamu. Kamu yang membunuh anakku. Sekarang semuanya terbongkar. Merebut hati Su Jingchen. Tidak mungkin lagi. Sekarang harus berlagak bertobat. Selama ada kartu penyelamat di masa kecil, setidaknya masih dapat menjamin kemewahan seumur hidup. Ini semua salahku. Aku bertindak sendiri. Melakukan sesuatu yang seharusnya. Jing Chen. Jing Chen, jangan benci aku. Wan Qing. Wan Qing, semua ini salahku. Wan Qing. Zhao Mengjie, aku sangat kecewa padamu. Kalau bukan karena kamu, anak dalam kandungan Wan Qing tidak meninggal. Aku dan Wan Qing tidak mungkin sampai di titik ini. Kesalahan lain bisa tutup mata. Tapi untuk Wan Qing, dia adalah batas terakhirku. Kamu itu perempuan jahat. Menyesal, apa gunanya? Waktu kamu membunuh anakku, kenapa tidak berpikir rasa bersalah? Aku akan buat kamu bayar lunas dengan darah. Dasar perempuan kurang ajar, mau punya anak, pantaskah? Panti asuhan mau melahirkan anak untuk melawan aku? Aku kasih tahu kamu terlahir sebagai orang rendah. Anakmu lahir takkan hidup. Zhao Mengjie, Apa kamu masih manusia? aku tak pernah ingin bersaing denganmu. Lamaran Su Jingchen padamu. Itu aku yang diam-diam atur. Jika bukan karena mendekati Jing Chen, bagaimana bisa hamil anaknya? Aku tak berharap Su Jingchen mencintaiku. Kamu sudah punya segalanya. Kenapa? Masih juga tak puas. Aku menahan penghinaanmu. Kenapa kamu jadi kejam? Harus merebut segalanya dariku. Aku belum pernah melihat wanita sejahat dirimu. Penderitaan Wan Qing. Semua ini karena kamu. Kamu bahkan tidak merasa sedikit pun bersalah. Wan Qing. Akhirnya mengerti, bertahun-tahun aku seperti buta. Memperlakukan orang sepertimu seperti cinta sejati. Kalau bukan karena permen waktu kecil itu. Kalau bukan karena permennya menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan bertahan sampai sekarang. Ada 10 juta di kartu. Kita impas, jangan pernah muncul di depan mataku lagi. Pergi. Tunggu. Ini kertas pembungkus khusus panti asuhan. Kenapa kamu punya ini? Panti asuhan, saat aku berumur 8, pingsan di jalan karena gula darah rendah. Zhao Mengjie memberiku permen. Jika bukan karena dia, mungkin aku sudah
Tapi kertas pembungkus ini hanya di panti asuhan kami. Zhao Mengjie bukan yatim piatu. Kenapa dia punya kertas pembungkus dari panti asuhan kami? Aku juga tidak pernah melihat Zhao Mengjie di panti. Ternyata anak laki-laki yang pingsan di pinggir jalan. Wan Qing. Apa maksudmu? Aku melihat anak laki-laki pingsan karena gula darah rendah di pinggir jalan. Aku kasih dia permen yang aku bawa. Sebelum dia bayangkan. Aku buru-buru ke panti asuhan dan segera pergi. Anak laki-laki itu. Apakah itu kamu? Kertas bungkus ini didesain oleh kepala panti kami. Hanya panti asuhan Matahari yang memiliki. Sejak kecil, orang tuamu selalu ada. Keluarga tidak pernah ke panti asuhan, apalagi memiliki permen yang hanya kami punya. Kamu omong kosong. Kamu ngawur. Akan aku sobek mulutmu. Ada aku di sini. Jangan coba-coba menyentuhnya. Jing Chen. Bagaimana kamu melakukan ini? Kamu. Asisten cek itu. Lihat pola di kertas pembungkus ini, apakah hanya ada di panti asuhan Sun Sine? Kalau dipikir-pikir lagi, dulu aku yang pertama kehilangan jejak gadis berbaju putih itu. Tiba-tiba muncul Zhao Mengjie. Sepertinya menerima terima kasihku dengan bingung. Pak Esu. Semuanya seperti dikatakan Nona Xia. Saya menemukan informasi pribadi Nona Xia terdaftar di panti. Silakan lihat. Direktur bilang pingsan karena gula darah rendah, makan permen baik. Saya kasih permen untuk kamu makan. Cepat bangunlah. Wan Qing. Ternyata kamu, selalu kamu. Su Jingchen. Selalu kukira. Kamulah yang menyelamatkanku, menjauhkan dari penderitaan. Tak kesaiga. Aku juga pernah menyelamatkanmu. Sakrai. Kidempes. Kita sakranyempes. Tidak, Wan Qing. Semua ini salahku. Aku tidak pernah memikirkan hal itu dengan serius. Salah mengenali Zhao Mengjie sebagai kamu. Dari awal hingga akhir, kucintai adalah kamu. Selalu kamu. Wan Qing, tolong percaya padaku. Kamu selalu bilang Wan Qing mengganggu hubungan orang lain. Sebenarnya kamulah pihak ketiga yang menipu itu. Orang yang menyelamatkanku jelas bukan kamu. Tapi kamu pura-pura mengakuinya. Selama bertahun-tahun, kamu menggantikan posisi Wan Qing memukul, memaki, dan menghinanya. Seburuk apa hatimu? Sampai berani tanpa malu-malu tinggal bersamaku. Baik. Kalian hubungannya baik. Kalian jodohnya dalam. Tunggu saja. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk kalian. Kebenaran sudah jelas dan kesalahpahaman teratasi. Dari segi perasaan, aku benar-benar mencintaimu dan ingin bersamamu seumur hidup. Kau pernah menyelamatkan hidup, aku akan melindungimu seumur hidup. Wan Qing. Maukah kau memberi aku kesempatan lagi? Wan Qing. Mau beri kesempatan lagi? Aku mau. Sebelumnya salah paham kamu. Aku selalu berpikir, surat perjanjian aborsi itu maumu. Jadi aku menyerah mencintaimu. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Aku mau kasih kamu dan juga diriku sendiri. Satu kesempatan lagi. Selama bertahun-tahun, Aku punya banyak utang sama kamu. Hari itu aku tidak melindungimu dengan baik. Itu menyebabkan anak kita meninggal. Baik memintamu jadi pengganti, maupun membiarkan penghinaan Qi Mengjie. Intinya, semuanya salahku. kamu tidak perlu minta maaf. Semua ini didukung Zhao Mengjie. Kita tertipu oleh akalnya. Dia menipuku dengan akting hebat. Setelah kita pulang nanti, saya akan mengumpulkan bukti. Pekerjakan pengacara terbaik dari grup Zhao Mengjie ke pengadilan. Dia membunuh anak kami. Kita buat dia membayar dengan darah atas banyak perbuatannya yang jahat. Sakrai. Saatnya membayar kembali. Akhir dinasti Qing, kuantar ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Temukan penyebab penyakit tersebut. Tunggu sampai tubuhmu pulih. Aku yakin kita punya anak sendiri. Wan Qing. Sebelumnya aku membuatmu menderita. Aku akan 2 kali lebih baik padamu. Mengganti hutangku padamu. Akan kukembalikan semuanya.
Kamu tahu enggak? Meskipun kesalahpahaman belum terpecahkan, tapi ketika ku dengar kamu suka padaku, aku benar-benar senang dari lubuk hatiku, Jingchen. Selama beberapa tahun ini, aku tidak berani berharap balasan darimu. Hanya bisa menyimpan rasa suka di dalam hati. Selama bertahun-tahun aku salah. Memintamu jadi pengganti Zhao Mengjie. Sangat bodoh sekali. Orang yang paling kucintai, dia berdiri di depanku. Biarkan masa lalu berlalu. Waktu kecil di panti asuhan dibully. Kamulah yang mengulurkan tangan, menarikku keluar dari kegelapan. Kamu cahaya dalam hidupku. Kalau bukan karena, mungkin aku sudah menyerah. Wan Qi, kamu benar-benar terlalu baik. Kebaikan orang padamu, kamu simpan dalam hatimu. Jangan lupa, kamu penyelamatku. Tanpamu, tidak ada aku hari ini. Mulai sekarang, kamu, Xia Wanqing, adalah hidupku, Su Jingchen. Hak. Apa-apaan ini, bermesraan di depanku. Tidak menganggapku saingan cinta ya, tampaknya. Aku dan Wan Qing tidak ada harapannya, di seluruh Qingcheng. Sepertinya tidak ada yang lebih malang dariku. Kami tidak akan mesra-mesraan di depanmu. Kami akan sembunyi. Baiklah, Wan Qing. Aku mengerti. Kalian sudah menyelesaikan, mengenal kembali satu sama lain. Senang untuk kalian. Meski sekarang sudah terlambat. Aku berharap kamu beri aku kesempatan. Aku bicara serius. Tidak perlu. Aku menolak. Kata-kata yang tidak terucap, simpan di dalam perutmu. Su Jingchen. Kamu boleh membuat pengakuan klise dan sentimental itu, bagaimana bisa kamu begitu munafik? Aku tidak mengizinkan pria lain menyatakan cinta kepada wanitaku. Han Cheng. Mengenai perasaanmu. Merasa terhormat, tapi minta maaf. Aku mengingat perhatian dan kepedulianmu padaku selama ini. Jika memungkinkan, saya harap kamu selalu bisa menjadi sahabat terbaikku. Jadi begitu. Saya berharap kamu bisa bahagia. Kamu tahu apa yang ingin saya sampaikan. Jadi, saya tidak ada penyesalan lagi. Su Jingchen, penuhi semua janji Wan Qing, jaga dia baik. Jangan biarkan dia mengalami kesulitan. Kalau nanti saya dengar Wan Qing tidak bahagia sama kamu, saya tidak akan memaafkan. Saya mengerti, tenang. Saya tidak biarkan Wan Qing mengalami kesulitan. Baiklah. Kalian bisa pergi sekarang. Sore cerah. Kita pulang yuk. Tuan. Tapi, jangan terus pegang, canggung deh. Apa canggung? Kamu wanita saya bisa pegang tangan kamu. Apa itu melanggar hukum? Asisten Chen masih ada loh. Aku tidak di sana. Mataku ada masalah. Gak tahu kapan, mata ini jadi buta, gak bisa lihat apa-apa. Bisa lihat apa-apa? Jawab ke Pak Su. Yakin gak bisa lihat apa-apa. Fokus nyetir. YK. Akhirnya bisa cium kamu. Siang bolong kamu ngapain? Apa salahnya aku cium wanitaku? HI. Tidak baik, manajer. Nona Zhao bawa sekumpulan orang ke villa keluarga Su, mau lelang villamu. Kalian sedang Maaf Pak. Ini bukan milik Anda lagi. ngomong apa kau? Jingchen. Apa yang terjadi ini? Kalian siapa yang mengirim? Tidak tahu sopan santun. Lihat. Saya Su Jingchen, pemilik villa ini. Maf Tuan. Tapi villa ini bukan milik Sulagi. Apa maksudmu? Dia benar. Su Jingchen, kamu tidak punya apa-apa. Bagaimana? Cepat lupa aku. Zhao Mengjie. Bukannya ku bilang pergi? Kenapa di sini? Ini rumahku. Jadi tentu saja aku di Ngomong apa sih kamu? Ini jelas rumah Jingchen. Wan Qing. mana giliranmu bicara. Apa yang kamu lakukan, Zhao Mengjie? Kalian tanpa serasi, tapi kalian akan segera jatuh miskin. Sepasang kekasih malang.
Apa maksudmu dengan maksudnya, semua milikmu sudah kujual. Dan kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Tidak mungkin, Su Jingchen. Kamu mengalami hal ini. Dulunya aku memohon padamu. Kamu memilih pergi dengan Xiawan Qi. Benci hatiku, tapi sekarang kamu sudah jadi miskin. Kenapa baju tidak tahu malu? Merebut barang Jingchen. Masih main percaya diri. Aku tidak tahu, Xiawan Qi. Menurutku paling tidak tahu malu kamu. Kalau dulu bukan kamu yang memanfaatkan aku pergi ke luar negeri dan naik kereta sampai ke titik ini. Cukup. Wanita berhati busuk kamu. Apa hakmu mengkritik orang lain? Su Jingchen, berani bicara begitu padaku? Kurasa kamu belum memahami situasimu. Aku tidak punya waktu bicara banyak. Aku ada janji tidak bisa menemani kalian. Halangi berdua untukku. Villa aku. Bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Zhao Mengjie, Jalang, berhenti. Lepaskan aku. Pak Su, tidak baik. Zhao Mengjie lelang villa keluarga Su besok. Apa? Bagaimana ini? Villa keluarga Su adalah rumah leluhur tak boleh dijual. Jangan khawatir. Aku akan mengambil kembali rumah leluhur. Aku bersamamu. Maaf Pak Wang, membuat Anda menunggu. Tidak ada masalah, kan? Aku mendengar orang berkelahi di luar. Tidak, hanya beberapa kerabat miskin minta uang, tidak penting. Pak Xia, kenapa tidak datang hari ini? Pak Xia ada urusan, dia memintaku datang dulu. Jika aku meninggalkan King Cheng, bisa masuk perusahaan Pak. Tenang saja, tunggu urusan Pak Xia selesai. Saya pasti akan mengenalkan kalian. Hebat, terima kasih, Sekretaris Wang. Sama-sama. Omong-omong, saya Melelang Villa. lelangnya besok. Anda tertarik? Hanya tanya-tanya saja, sudah malam. Saya. Tidak apa-apa. Kalau begitu, jika Tuan Xia tertarik dengan villa ini, kirim seseorang memberitahu. Harga bisa dibicarakan. Kalian benar-benar mau ikut lelang besok? Itu rumah keluarga saya. Bagaimanapun juga, saya harus pergi. Zhao Mengjie terlalu jahat. Kita tidak bisa membiarkan rencana berhasil. Jadi hati-hati ya, kalau ada apa-apa, hubungi saya kapan saja. Kita pergi. Kenapa kalian berdua? Kami datang lelang. Ada masalah? Aku tidak salah dengarkan, seorang miskin mau ikut lelang. Karena ini lelang terbuka. Kenapa kami tidak boleh masuk? Memang lelang terbuka benar. Tapi kalian juga harus lihat siapa diri kalian. Gabungan aset tidak lebih dari 100.000. Apa yang membuat kalian layak masuk ke sini? Benar, masih merasa diri tinggi seperti Tuan Muda Su. Terlalu berlebihan. Bagaimana bisa bicara? Kalau tidak tahan, pergi saja. Yangan ganggu pemant anggan. Mohon maklum. Rumah leluhur saya. Harus menebus. Baru bicara seperti itu lebih baik. Tapi. Tapi apa? Kalian tidak punya sepeser pun. Dengan begitu, Jika kami mengizinkanmu masuk, kami akan kesulitan menjelaskan diri kami sendiri ketika Nona Zhao menyalahkan kami. Jadi, apa yang kamu inginkan? Baiklah kalau Dulu, kami selalu membungkuk dan menjilat Tuan Muda Su. Hari ini, beberapa hadir, jadi kita lihat apakah Tuan Muda Su akan datang melayani kami. wah, sepatuku terlihat kotor. Jika Tuan Muda Su bersedia membersihkan, aku akan dengan senang hati melakukannya. Izinkan kamu masuk. Keterlaluan. Jangan pernah pikirkan. Mengapa tidak? La Luanda Menyaxican Villa Keluarga, Sudil Lankepada Oranlin. Tak tahu malu. Nona, jika bos Su Anda tidak mau, Anda bisa mewakili bos Su Anda. Jika Anda mau menemani kami, Bersenansenant. itu bukan tidak mungkin. Berani memukul orang kamu. Hi, Tuan Lin tadi. Semuanya bisa dibicarakan. Semua. Lama tidak bertemu. Groupe Wansheng. Pak Feng. Sudah lama dengar nama besar. Jangan berlebihan. Dengar-dengar Pak Lin baru dapat bisnis besar. Sepertinya hari ini yakin bisa dapatkan villa keluarga Su. Katanya grup Lin Pak Lin selalu ditekan oleh Su Jingchen. Akhirnya bisa bangkit lagi. HMPH Su Jingchen. Dia bukan siapa-siapa. Si Su Jingchen itu terlalu sombong. Wansheng kita dan Teng Yu milik Pak Wang. Semuanya pernah disinggung. Tidak tahu apakah. Anak Su Yingchen itu akan datang hari ini.
Hari ini saya mau bilang, kalau dia berani datang, Akan membuatnya jatuh malu. pergi dari King Cheng dengan ekor terkulai. Siapa yang mau usir saya dari King Cheng? Wah, Bicara tentang orang. Dia langsung muncul. Su Jingshen. Kamu benar-benar berani datang. Tidak tahu siapa yang tidak berusaha membiarkanmu masuk. Hari ini akan kubuat kamu menyesal masuk. Kupikir siapa, ternyata kamu si pengikut. Aku masih ingat setahun lalu kamu ke perusahaanku setiap saat demi sebuah proyek, membungkuk dan memberi hadiah. Kenapa? Sekarang berani bicara seperti ini padaku. Camus. Kamu bohong. Su Jingshen. Kamu kok bisa sombong banget? Kamu sekarang cuma pengangguran. Berani-beraninya masih bersikap sok borjuis. Kamu cari masalah ya? Su Jingchen. Kamu itu cari mati banget. Kalau dulu, kami pasti nggak akan berbuat apa-apa padamu. Tapi sekarang, Su Jingshen. Lebih baik sekarang juga cepat berlutut. Minta maaf sama aku. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di King Cheng sama sekali. Oh, apakah kamu berencana membuat hidupku tak tertahankan? Bagaimana? Apakah sulit berurusan denganmu? Sekarang kamu tidak punya uang sepeser pun. Bahkan rumah leluhur mereka pun tak bisa diselamatkan. Aku bisa membunuhmu hanya dengan 2 kata sekarang juga. Manajer umum Lin. Dia masih menganggap dirinya sebagai tuan muda yang tinggi dan perkasa. Kok bisa nanya begitu? Su Jingchen, aku kasih tahu kamu. Satu kata dari Direktur Lin bisa bikin kamu sengsara. Gerti? YK. Cepat minta maaf pada Direktur Lin. Kalau tidak, kamu bakal kena akibatnya. Kalau aku gak mau, lalu? Baiklah. Karena gak mau minta maaf. Jean-Gan Salacan AQ. Teman-teman terkasih, saya harap semua orang bisa menghormati saya, Lin, di lelang hari ini. Saya akan sangat berterima kasih jika bisa mendapatkan villa ini. Kamu ingin melakukan apa? Apa harus dilakukan? Sebenarnya tidak peduli. Apakah ini rumah leluhur Anda? Kemudian saya akan memotretnya sendiri. Hancurkan sampai bersih. Kamu berani. Jingchen tenang. Tujuan kita adalah mempertahankan rumah leluhur. Jangan bertindak gegabah. Dari mana datangnya gadis cantik ini? Aku sudah dengar kabarnya. Su Jingchen menyerahkan usaha yang dibangunnya demi seorang wanita. Kehilangan begitu saja. Hahaha. Tuan su benar-benar romantis. Rela melepaskan harta demi wanita. Apa urusannya dengan kalian? Wah wah wah. Benar-benar tahu cara melindungi ya. Mungkin dia benar-benar kelas atas. Tuan Su. Kapan bosan bermain? Izinkan aku bermain. Aku tidak tertarik dengan wanita Su Jingchen. Diam. Kalian benar-benar rendahan. Sudah cukup. Tuan Su. Tidak perlu minta maaf. Tinggalkan wanita itu padaku. Mungkin aku bisa memaafkanmu, dan juga rumah ini. Aku juga bisa tidak merusaknya. Tenang saja. Saat itu villa ini akan aku ubah jadi klub malam. Wanita-wanitamu. Bekerja di tempatku. Akan aku beri sedikit uang agar kamu bisa hidup lancar di King Cheng. Ah. Berani sekali memukulku ya. Siapa yang membuat keributan di sini? Kukira siapa tadi? Ternyata kalian berdua. Zhao Mengjie, kamu benar-benar tidak tahu malu. Ingin lelang rumah leluhur keluarga Su. Aku tidak tahu malu? Su Jingchen, rasakan hati nuranimu. Bersamamu bertahun-tahun, kamu bilang putus lalu putus. Mengambil kompensasi. Dulu kalau kamu tidak mengaku sebagai Wan King, bagaimana mungkin aku akan bersamamu? Lalu bagaimana? Dia yatim piatu, tidak diinginkan, pelayan.
Apa haknya bersaing denganku? Zhao Mengjie, kamu berlebihan. Seburuk apapun, kamu tidak bisa menjual villa Su. Rumah leluhur keluarga Su. Rumah leluhur keluarga Su ada hubungannya dengan saya? Saya Meng Jie. Su. Kita sudah bersama begitu lama. Kekayaan keluarga Su, saya tidak akan mempermasalahkannya. Anggap itu kompensasi dariku untukmu. Tetapi villa keluarga Su, itu tidak boleh. kompensasi? Su Jingchen tidak mengira aku masih suka padamu, kan? Sekarang aku tidak mau kompensasi. Aku ingin semua milikmu. Bikin kamu jatuh terpuruk. Pergi dari Qingcheng malu. Jangan terlalu berlebihan. Menyesal sekarang? Aku menyesal. Tidak melihat wajah aslimu lebih cepat. Karena kamu paksa, Su Jingchen. Aku sekarang ingin balas dendam, aku ingin lihat sendiri kamu dan Xiaowan King menderita. Menyedihkan kalian membuatku senang. Mengjie. Jangan salah lagi dan lagi. Kamu lakukan ini buat apa untungnya? Kamu nggak takut bakal kena karma? Kena karma? Aku dapat seluruh harta keluarga Su. Sedangkan kamu kehilangan anakmu. Kamu bilang, yang kena karma itu kamu atau aku ya? Sudahlah, lelang sebentar lagi mulai, aku nggak ada waktu buat ngobrol banyak. Aku mau kamu lihat sendiri gimana rumah leluhurmu bakal kujual. Hadirin sekalian, lelang bakal dimulai, silakan tawar, yang tertinggi menang. Baiklah. Kalau kita nggak bisa beli, Yangan biarkan Su Jingchen beli juga. Si Su Jingchen ini, Sécaran Seperti Jin Keilangan Rumayang Semua Orang Bensi. dia pantas mendapatkannya. Coba tanya, bos-bos terkemuka di sini, siapa yang belum pernah kesal oleh Su Jingchen? Ayo, betul tidak? Betul. Iya. Su Jingchen biasanya suka sombong. Aku sudah lama nggak suka dia. Pokoknya jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku juga tidak akan membiarkan Su Jingchen mendapatkannya. Baiklah, Su Jingchen. tadi kau memukulku. Aku selalu ingat itu. Nanti kalau aku sudah mendapatkan rumah leluhur ini, aku akan membuatmu berlutut dan meminta maaf. Aku akan menawar dulu. 1 rupiah. APA? 1 rupiah? Hanya 1 rupiah? Aduh, rumah ini memang bagus. Tapi sayangnya, penghuni sebelumnya sangat buruk menurutku. Nilainya paling 1. Aku tawa 2, bagaimanapun juga. Tuan Su juga tumbuh dengan kemewahan. Ayo tambah sedikit. Kalau begitu aku tambah 1. Demi. Wajah cantik ini, 1 ini juga rela ku beri. Aku beri 8. Dapat. Aku 9.000. 10.000. Cukup. Kalau pikir rumah keluarga Su nggak mahal itu. Aku tawar 10 juta, kalian kasih ke aku saja. 10 Juta. Nggak nyangka di hati Pak Su, rumah leluhur cuma segitu harganya. Benar-benar nggak nyangka, Pak Su sekarang sampai jatuh ke titik ini. Miskin sampai nggak bisa keluarin 10 juta dari saku 10 Juta. Causons Seribu. Hei, Kenapa? Marah ya, tadi aku sudah bilang, rumah leluhur ini pasti aku dapat. YK. Yang berani bayar tinggi dapat. Kalau Pak Su sangat mau rumah ini, lanjutkan tambahkan harga dong. Sepertinya uangmu habis ya, gak bisa bayar lagi. aku nawar 100.000. Yo, 100.000. Itu harga yang sangat tinggi. Tuan Su, tidak berpikir 100.000 cukup untuk menakut-nakuti kami, kan? Oh, bagaimana? Uang sebesar 100.000 yuan ini sudah pasti merupakan seluruh kekayaan bersih Bapak Su. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa jumlah uang sekecil itu akan menjadi bahan olok-olok jika kabar tersebut tersebar. Semua orang mengatakan Presiden Su lebih kaya daripada tidak menyangka seseorang bisa mengeluarkan 100,000. Kekayaan apa itu? Mereka Semua Mambual. Acuti Daktau. Bagaimana orang desa masuk ke sini dan tinggal bersamanya? Semua merasa sial.
Uang bukan urusanmu, aku bukan sombong. Bersama dia sudah sial. Baiklah. Aku tidak punya waktu bermain rumah-rumahan denganmu. Karena kamu keluarin 100.000, jangan salahkan aku. 5 juta. Bos Lin keluarin 5 juta, walau tak banyak tapi cukup buat orang desa ini. Bikin malu, tapi tetap harus beri muka pada Bos Lin. Villa Yelek Tak Laku. Nilainya hanya 5 juta. Karena Tuan Lin sudah berbicara, villa ini secara otomatis menjadi milik Anda. Su Jingshen. Bukala Matamu le bar dan Peratikan Dongon Saksama. Perhatikan baik-baik. Bagaimana aku menghancurkan rumah leluhurmu hingga berkeping-keping. Jingshen Jangon bertindak impulsif. Ya. Tolong Jangon bertindak impulsif. Ya. Jangan gegabah. Anak muda ini memang suka marah. Cobalah perbaiki temperamenmu, supaya tidak mendatangkan masalah. Pak Lin, kalau Pak Su sangat ingin villa ini, berikan dia kesempatan. Baiklah. Tapi. Aduh, tadi habis kena pukul. Nggak senang nih. Kalau nggak senang, kesempatan nggak bisa diberikan. Gimana nih? PAK Lin. Benar-benar minta maaf. Terbawa emosi. Mohon Anda bijaksana dan maafkan saya. Kamu cuma minta maaf dengan kata-kata. Jadi, maunya bagaimana? Begini aja. Kamu baru saja memukulku. Izinkan saya mengembalikannya. Jingshen tidak mau. Bagus. Bagus. Silakan telepon. Saya sama sekali tidak. Hehe. Kalian semua sudah mendengarnya. Dia setu ju. Kalo bejitu. Seya terimaya. Oke. Pak Lin punya tenaga kuat. Pak Lin, sekarang Anda bisa serahkan rumah itu pada saya, kan? Apa serahkan padamu? Hah, Saya bilang mau serahkan padamu? Tidak pernah bilang tidak bilang. Pak Lin, kok bisa omong tak sesuai? Nona Kessil. Jangan asal bicara. Kapan aku pernah ingkar janji? Barusan itu aku hanya membalas saja. Bukan berarti janji batal. Tidak kok. kamu mau bagaimana? Bagaimana kamu merelakan rumah itu, aku belum pikirkan. Begini saja, kamu berlututlah. Berlutut, aku akan beritahu. Kalian terlalu sewenang-wenang. Apa sewenang-wenang? Kan kalian yang minta. Jadi masih mau rumah ini atau tidak? Benar. Lama amat. Jadi kamu mau berlutut atau tidak? Sepertinya kamu tidak terlalu peduli sama rumah leluhurmu ya. Kok nggak tulus gitu? Bener nggak menurut kalian? Bena. Baiklah. Aku berlutut. Jangan, kamu nggak boleh berlutut. Oke. Aku berlutut. Jangan, kamu nggak boleh berlutut. Aku berlutut. Aku berlutut untuknya. Sore cerah. Sore cerah, bangunlah. Cepat bangunlah. Bisa kalian lepaskan dia? Su Jingshen. Kau terlalu pengecut. Kau biarkan wanita berlutut di depanmu. Kamu pikir kamu hebat? YK. Pria makan dengan bergantung sangat memalukan. Pak Lin, aku mohon padamu. Aku mohon dengan sangat, kembalikan rumah leluhur keluargaku. Jingshen kamu tidak perlu berlutut. Kalau kamu bisa berlutut, maka aku juga bisa. Aku benar-benar terharu. Wah, ini benar-benar tontonan yang bagus. Pak Lin, sekarang bisa melepaskan kami, bukan? Belum bersujud. Sujudla. Sujudla.
apakah rumah itu sudah jadi milikmu? Maaf Pak Lin. Ah, Jingchen, bangunlah, bangunlah. Su Jingchen. Kamu seperti anjing. Dia menyuruhmu melakukan apa? Kamu mau ngapain sih? Sungguh mengecewakan kamu. Demi 500 juta kamu sampai merendahkan diri begitu. Lemah sekali kamu. Su Jingchen. Aku mau kau ingat hari ini selamanya. Kamu, Su Jingchen. Di King Cheng itu seperti anjing yang semua orang benci. Nanti kalau ketemu aku di jalan, jaga sikapmu. Berlutut saat ketemu aku. Anda adalah. Nama saya Xia Bufan, Presiden Grup Xia. Ini Liontin Giok Putri. Tidak tahu bisa beritahu saya. Di mana putri saya? Ini Liontin Jok Wangking, ibunya Wangking. Ayah. Tante, sebenarnya apa yang terjadi? Kemana Anda pergi selama bertahun-tahun ini? Dulu saya dikejar musuh. Tidak bisa membawa Wan King. Terpaksa menaruhnya di panti asuhan. Meski berada di luar negeri selama bertahun-tahun. Tapi saya selalu merindukan putri saya. Kemudian akhirnya menemukan Liontin Giok ini. Ini adalah yang saya pasangkan untuk Wan King saat kecil. Jadi setelah mencari informasi di berbagai tempat, saya menemukan Anda. Bisakah Anda memberitahu saya di mana putri saya? Jujur saja. Setelah Wan King diadopsi oleh keluarga Su, dia bersama Su Jingchen. Naaman. Dia dijebak oleh mantan pacar Su Jingchen, Zhao Mengjie. Keluarga Su. Villa keluarga Su dilelang hari ini. Zhao Mingjie mengambil aset keluarga Su. Mereka juga ingin melelang villa keluarga Su. Wan King dan Su Jingchen ingin merebut kembali villa. Saya sudah pergi ke lelang. Ini keterlaluan. Zhao Mengjie, aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Beraninya kau menindas putriku? Tuan Lin. Kenapa harus mempermasalahkan dengan kami? Mohon kebaikan hati Anda. Kembalikan rumah leluhur keluarga kami. Tuan Su. Tidak menyangka. Anda bisa jatuh ke titik ini hari ini. Sudah jadi begini. Kalau tidak mengembalikan rumahnya kepada Anda, apakah saya akan terlihat sangat dingin hati? Pak Lin, Anda terlalu sopan. Jika mau mengembalikan rumah kepada saya, Anda adalah penyelamat saya. Saya pasti akan berterima kasih. Sayangnya, saya sama sekali tidak peduli dengan terima kasih Anda. Hari ini saya kasih tahu. Rumah ini bahkan kalau untuk anjing, tidak akan saya kasih ke Anda. Anda benar-benar tidak tahu malu. Wanita Murahan, Berani Sekali Anda Manginaseya. Kalian tidak takut akan karma? Karma. Sampai sekarang aku tidak tahu apa itu karma. Su Jingchen, wanita ini tidak pantas berada di sampingmu. Dia membawa bencana bagimu. Tapi kamu tetap tidak mendengarkan. Yang membawa bencana padaku bukanlah Wan Jing, tapi kamu. Semua ini karena kamu. Kamu salah. Yang menyebabkan semua ini bukan aku, tapi dirimu. Itu karena kamu buta. Makanya kamu tidak bisa membedakan siapa yang menyelamatkan nyawamu dulu. Betul. Aku yang salah, itu salahku. Tidak, itu salahmu.
Semuanya salah Zhao Mengjie yang jahat. Sayang sekali. Sekarang rumah leluhur keluarga Su akan segera dimiliki orang lain. Dan kalian hanya bisa melihat. Apa maksudmu? Kau bilang Pak Xia mau beli villa ini. Tidak masalah, aku simpan untuk Anda. PAK Xia. Pak Xia yang mana? Pak Xia, orang terkaya nomor 1 di negeri ini, CEO Grup Xia, Xia Bufan. Xia Bufan. Bagaimana bisa Xia Bufan? Xia Bufan. Kenapa dia beli villa tua ini? Iya ya. Nona Zhao. Tahukah Anda, hubungan Anda dengan Pak Xia itu apa? Pak Xia dan saya lama berteman. APA. Nona Zhao ternyata kenal dengan Tuan Xia. Kedudukan Tuan Xia tak tertandingi. Nona Zhao sepertinya akan segera meroket. Iya, benar sekali. Nona Zhao sebelumnya adalah orang kecil, tidak tahu kehebatan Tuan Xia. Jika ada yang tak pantas, mohon maklum ya. Haha. Oh, tidak masalah. Dengar-dengar Tuan Xia sangat misterius, sering berbisnis di luar negeri. Jarang ada yang melihat wajah aslinya. Bisa kenalkan kami dengan beberapa orang. Ya. Dengan hubungan baik saya dan Tuan Xia selama bertahun-tahun, mengenalkan beberapa teman bukan masalah. Terima kasih. Itu Nona Zhao. Karena Tuan Xia sudah suka rumah ini, saya akan mundur, hanya berharap. Anda bisa mengatakan hal baik tentang saya pada Tuan Xia. Serahkan padaku. Hei, terima kasih. Su Jingchen, saya tahu kamu ingin mendapat kembali vilamu. Tapi keinginan Tuan Xia, saya tak bisa apa-apa. Siapapun itu. Saya pasti akan mendapatkan kembali rumah leluhur keluarga Su. Kamu benar-benar ingin melawan Tuan Xia. Maka hari ini saya akan mewakili Tuan Xia untuk mengurus kamu yang sombong ini. Siapa yang kamu bilang sombong? Siapa yang kamu bilang sombong? Kamu itu. Saya Xia Bufan. Juga ibu kandung Xia Wanqing. Hahaha, kamu bilang kamu adalah Tuan Xia, ibu kandung Xia Wanqing. Ini lelucon besar. Siapa Yong? Xia Wanqing adalah wanita yang tidak diinginkan. Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Ini kenang-kenangan yang saya berikan untuk putri saya. Xia Wanqing adalah putri saya. Bu. Ini aku. Putri baik. Maafkan kamu harus menderita. Bu. Apa ini? Barusan Nona Zhao bukan kenal Pak Xia? Kenapa sekarang Pak Xia jadi ibu kandungnya Xia Wanqing? Apakah Nona Zhao sama sekali tidak kenal Pak Xia? Kamu bohong, kamu sama sekali bukan Pak Xia. Kamu bohong, kamu sama sekali bukan Pak Xia. Meskipun ibu kandung Xia Wanqing, lalu kenapa? Lihat Xia Wanqing yang miskin itu, ibunya pasti juga orang miskin. Kamu begitu yakin aku ini orang miskin? Kalau bukan orang miskin, apa kamu benar-benar Tuan Xia? Kenapa tidak mungkin? Saya sudah kenal Tuan Xia bertahun-tahun, mana mungkin tidak tahu wajahnya. Benarkah? Kenapa saya tidak ingat? Saya kenal kamu. Kamu terlalu lama ya? Sebaiknya cepat pergi dengan anakmu, jangan bikin Tuan Xia marah. Kalau saya tidak pergi,
Ada lagi yang tidak tahu diri. Camus t'a eu siapa Tuan Xia? Tuan Xia itu orang penting yang bahkan kami harus menghormati 3 bagian. Berani memalsukan Pak Xia. Kamu tidak mau hidup lagi ya? Kakak. Saya sarankan kamu segera pulang. Lihat diri kamu. Berani memalsukan Pak Xia, kamu berani. Kalian percaya saja yang dia katakan. Kalian percaya saja yang dia katakan. Tentu saja. Kami mendengar sendiri. Pak Xia menyuruh orang menelepon Nona Zhao. Katanya ingin villa ini. Tentu saja kita harus percaya pada Nona Zhao. Saya sarankan, lebih baik berhenti sekarang. Kalau tidak, saat Nona Xia datang, kamu akan dapat masalah. Oh ya? Aku ingin lihat masalah apa yang akan dapatkan. Kamu jadi tambah semangat, ya? Nona Zhao, cepat panggil. Nona Xia lewat telepon. Bayar dia datang dan beri pelayaran pada wanita tak tahu diri ini. Aku sekarang akan telepon asisten pribadi Nona Xia, biar dia bongkar siapa kamu sebenarnya. Halo, Sekretaris Wang. Ada seseorang yang menyamar sebagai Nona Xia dan membuat keributan, cepat datanglah. Sekretaris Wang akan segera datang. Xia Wanjing, saya sarankan kamu segera bawa ibumu pergi, nanti mungkin kamu tidak bisa pergi. MA, lebih baik kita pergi dulu. Jangan khawatir, nah. Xia Wanjing, betapa malang punya ibu seperti ini. Ibu yang tidak tahu diri. Yang tidak tahu diri itu kamu. Hahaha, hari ini kalian pasti akan membayar harganya. Hahaha. Kala yang sedang mengkriminasi. Hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Hahaha. Kita sudah membayar harganya. Hahaha. Sekretaris Wang, Anda akhirnya tiba. Wanita menirukan Presiden Xia dan mengatakan kita harus membayar harganya. Bukankah itu lucu? Da sag kau buta. Yang berdiri di sini adalah Presiden Xia Bufan. Apa? Pangunjung. Seret wanita ini keluar dari sini, beri dia pelajaran, lalu usir dia dari ibu kota. Tidak perlu kembali lagi. Tuan Xia, maafkan saya. Saya salah, beri satu kesempatan lagi. Tuan Xia. Bava keluar. Tuan Xia, Tuan Xia. APA, APA, APA. Tuan Xia, maafkan saya. Saya tidak tahu menilai lebih baik tadi. Apa. Tuan Xia, maafkan saya. Saya tidak tahu menilai lebih baik tadi. Maafkan saya. Bos Xia, Kami barusan sudah. dipengaruhi Zhao Meng. Perempuan jahat itu. Tolong maafkan kami. Bos Xia, banyak kesalahan. Mohon maafkan kami kali ini. Maafkan kami, Bos Xia. Berikan kami satu kesempatan lagi. Aku sudah melihat sifat asli kalian. Mulai hari ini, Wan Sheng Linsi dan Teng Yue akan sepenuhnya hilang dari King Cheng. Seseorang tolong bawa mereka keluar dari villa saya. Bos Xia, beri kami satu kesempatan lagi. Hai, Bos Xia. Bos Xia, Bos Xia. Ayo. Wan King, jangan khawatir. Selama aku ada, tidak ada yang akan membuli kamu lagi. Mulai sekarang, kita akan hidup bersama.